Kita malam ini afirmasi, imajinasi, visualisasi dalam Islam. Ketika saya mau memberikan motivasi kepada seseorang, maka saya katakan, Anda sukses. Saya melihat Anda sebagai seorang yang berhasil. Maka itu yang disebut dengan afirmasi. Kata-kata positif. Pembahasan pertama ya, apa itu afirmasi? Kata-kata positif, penegasan kepada diri, sehingga ditangkap oleh otak, dan otak akan mengirimkan pesan itu kepada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada kaki, sehingga dia akan berbuat, melakukan sesuatu. Itulah afirmasi. Jadi, kenapa kita melakukan sesuatu? Yang melakukan sesuatu ini badan, karena ada perintah dari otak. Kenapa otak menerima perintah? Ya karena afirmasi itu. Kamu sukses. Kalau sukses berarti bangun pagi. Maka kata otak, bangun pagi. Nah, ini afirmasi. Nah, adakah afirmasi itu dalam Islam? Surat Al-Anbiya 87. Pembahasan kedua, surat Al-Anbiya 87. Ketika sedang berada di dalam perut ikan, di tengah malam, di dalam samudra, saat itu kita akan berada pada putus asa yang paling tinggi. Kalau putus asanya di sini, di dunia ini masih terang. 3 keputusasaan. Di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam malam. Saat itu Allah mengajarkan engkau berafirmasi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau maha suci. Yang lain ini enggak ada ini. Yang ada hanya engkau. Engkau maha suci. Kalau ada orang mengatakan, apa dia bisa dia menolong aku? Engkau maha suci dari sifat kekurangan. Engkau sangat bisa menolong aku. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang salah. Jatuhkan diri, sucikan dia. Maka bangkit semangat. Jadi kalau bingung mau mengucapkan apa, saya sukses, saya berhasil, saya, ya enggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita diajarkan begitu ada harapan. Yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika kita putus harapan, nggak ada harapan lagi, lemah, depresi, stres, puncaknya bunuh diri. Selagi masih ada harapan. Bedanya orang yang tidak bertuhan, afirmasinya itu dia buat-buat sendiri. Bisa orang agnostik, orang ateis itu semangat, tapi nanti pada akhirnya dia akan galau juga, karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Ini beda afirmasi orang ateis dengan afirmasi orang yang percaya pada Allah. Bersandar kepada diri sendiri itu rapuh. Tapi kalau kita katakan, aku tidak ada, aku tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan itu engkau. 2. Surat As-Saff 13. 3. Poin 3, surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah wa fathun qarib. Dalam keadaan kalah, sulit, lemah, maka Allah mengajarkan kita mengafirmasi kata-kata positif, pancing otak. Otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuh, nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Gimana nih Panglima? Nampaknya kita akan tumbang. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kapten kapal, panglima perang, nakhoda, kepala rumah tangga, dia mesti membangkitkan semangat untuk anggotanya. Nasrum minallah wa fathun qarib.
4. Surat Ali Imran 173. Tidak ada satupun yang bisa menolong menghadapi penguasa yang zalim Namrus dengan bala tentaranya lengkap dengan api unggunnya. Ketika itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil. Maka menghadapi orang yang down, orang yang putus asa, orang yang kehilangan semangat, nasrum minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk ke telinganya, ditangkap oleh otaknya, otak memerintahkan ke seluruh anggota tubuhnya, bangkit semangat. Jadi Islam itu rasional, mau diteliti secara psikologis, mau diteliti secara ilmu apapun, ilmu motivasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5. At-Taubah 40. Innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi ketika orang satu kota mau membunuh kita, kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Jahal, Abu Lahabnya, ketika itu kawan kita down, maka saat itu Allah mengajarkan kita, mengafirmasi diri kita, saudara kita, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. 6. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Ketika teman kita malah menjatuhkan kita, kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati, kita akan dipersekusi, kita akan diadili, kita akan dianiaya, kita dibuli. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Nabi Musa kepada rakyatnya yang ketakutan. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi ini beda afirmasi antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan itu sekedar motivasi saja. Kumpulkan orang dalam kamar hotel, convention hall, bangkit, semangat, semangat. Habis itu keluar ya loyo lagi. Selesai ngomong, tapi kalau dia, makanya ucapan-ucapan ini kalau dalam Islam itu bangkitnya itu bukan hanya di sini. Bangkitnya itu dari ibadah. Ini poin yang tidak kalah penting. Poin yang ke-7. Bahwa semua ucapan-ucapan itu menjadi berenergi, menjadi bergetar dan menggetarkan. Kalau dia bangkit, cobalah sering kita ngomong kata-kata yang biasa, siapapun bisa mengucapkannya, tapi diucapkan oleh kiai, diucapkan oleh habib, bergizi, bergetar dia. Kenapa? Karena dia bukan dari mulut, dari hati. Yang dari hati ini ke hati juga sampainya, tapi yang dari mulut ini ke mulut juga sampai. Banyak motivator, ya udah habis itu orang down lagi. Tapi ketika ditopang dengan tahajud, dengan zikir, dengan akidah, maka disitulah dia menjadi sebuah afirmasi yang kita sedang melihat apakah di dalam agama Islam itu ada. Ini tentang afirmasi. Berikutnya adalah imajinasi. Pembahasan yang ke-8. Imajinasi. Dari bahasa Inggris, imagine. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, konsep. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, atau sebuah konsep. Dari mana dia datang? Datangnya itu yang disebut dengan ilham. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Kalau kepada manusia biasa, orang baik, namanya ilham.
Kalau kepada orang jahat namanya waswasah, bisikan setan. Nah, jadi jangan heran orang jahat, peminum khamar punya imajinasi. Kenapa? Karena setan-setan juga mengirimkan pesan-pesan kepada mereka. Kok dia minum khamar, mabuk, sakau, kok imajinasinya ketika kami sedang rapat itu kok bisa begitu ya, tajam ya. Iya, karena setan membisikkan dia. Nanti cara mengalahkan ini harus kita gunakan begini. Lawan-lawan kita ini punya catatan dosa-dosa. Ini dosanya korupsi kayu, ini dosanya korupsi impor, ini dosanya korupsi ini. Maka kita panggil dia. Ini buku catatan dosamu. Kalau kau ngelawan macam-macam, habis. Itu dari mana ide itu datang? Itu imajinasi itu. Membayangkan, menciptakan gambar, ide, konsep dari setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu-wahyu. Wahyu itu bisikan dalam hati. Ila awliyaihim, kepada wali-wali setan. Jadi setan juga punya wali. Makanya namanya ada awliyaur rahman, ada awliyaus syaitan. Ada wali rahman, wali Allah, ada wali setan. Maka jangan bangga dulu kalau dibilang wali. Aku nengok kau ni, ide-ide kau mantap sekali, kayaknya kau ni wali nih. Iya, wali setan. Idenya cemerlang semua. Nah, itulah kenapa kita perlu berwudu. Ada amalan wirid zikir. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan imajinasi yang datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat, mendapat ilham, berimajinasi. Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, poin yang ke-9, la tuftahannal Qastantiniyah, 9, la tuftahannal Qastantiniyah, kamu akan Konstantinopel akan dibebaskan. Bayangkan, masyarakat gurun pasir, primitif, ketinggalan zaman, tidak pernah punya peradaban, di Makkah Madinah yang kering kerontang. Lalu kemudian ada imajinasi bahwa kamu akan menguasai Konstantinopel, kota termegah, termewah di dunia saat itu, sampai hari ini. Panjang umur sehat badan, kita bisa masuk ke Masjid Muhammad, Masjid Hagia Sophia, melihat bagaimana arsitekturnya itu. Kenapa bangunan ini sejuk walaupun di musim panas? Karena di bawah itu ternyata kolam air, mereka tembok, baru dikasih batu pualam yang dingin, maka sepanas apapun cuaca di dalam itu sejuk. Suara menggema, semua berdecak kagum. Dan Nabi mengatakan kamu akan menguasai Konstantinopel. Itu kan imajinasi yang luar biasa. Berimajinasi. Dari mana datang, di mana letak imajinasi itu? Di sini. Dari mana sumber imajinasi itu datang? Bisa dari Allah, dibawa malaikat, bisa dari setan. Makanya imajinasi setan juga luar biasa. Orang-orang jahat itu untuk menguasai, imajinasinya juga hebat. Makanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat imajinasi yang benar. Saya kelas 3 SMP tahun 1993 datang ke rumah Imam Masjid Raya Medan. Rumahnya di Simpang Limun, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Muallim Jalal. Habis sholat subuh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab,
Saya waktu itu nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko. Pokoknya saya mau ke Arab. Dari mana saya dapat? Sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak SMP kelas 3, selalu saya pikir itu, berarti aku dulu sebesar kau inilah waktu mau ke Arab itu. Dari mana saya berimajinasi tentang sekolah di Arab? Karena emak saya selalu bilang, dia selalu cerita tentang atuk dia, Syekh Abdurrahman. Atukku dulu di Makkah 7 tahun. Atukku dulu kitabnya 3 kereta kuda. Atukku dulu belajar di Masjidil Haram. Jadi cakap dia yang selalu bercerita tentang atukku itu masuk ke kepala saya. Saya berimajinasi aku ingin ke Arab. Gimana caranya supaya aku ke Arab macam dia? Itu betapa pentingnya orang sekeliling kita memberikan gambaran yang positif. Saya baru merenungnya itu sekarang. Kok bisa aku dulu kelas 3 SMP datang ke rumah imam besar minta kirim ke Arab. Beberapa waktu yang lalu datang beberapa anak pondok ke rumah ini minta motivasi. Terus saya tanya, udah tamat pondok? Tamat Ustadz tahun ini. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Nggak ada yang tahu mau kemana. Entah mereka malu, entah nggak punya imajinasi. Jadi saya selalu berpikir, berimajinasi, aku akan begini, aku akan begini. 4 tahun setelah itu baru saya berangkat. 5 tahun, 98 baru saya berangkat ke Mesir. Dan saya selalu berimajinasi, nanti aku akan LC, aku akan MA, aku akan doktor, aku akan profesor. Di buku saya waktu aliyah, saya tulis di buku saya, Profesor Abdul Somad. Datang kawan saya sebangku, kami sekolah tuh bangku panjang. Kata dia, tolong Mat, kau hapuslah profesor di nama kau ini. Aku takut kau gila nanti. Tak tercapai kau nanti gila kau. Sampai sekarang saya tidak gila, saya waras. Dari mana? Dari mana muncul pemikiran-pemikiran itu? Karena saya sekolah dulu di Muallimin Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama kalau di Jawa, di Medan, itu dia dapat jatah ke Libya. Dapat jatah ke Libya, dapat jatah ke Madinah, dapat jatah ke Ummul Qura. Yang dapat jatah ke Ummul Qura itulah Ustadz Muslim Nasution, yang dulu ketua Al-Wasliyah. Yang dapat jatah ke Libya itu Muallim Jalal, Ustadz Sauri Sam. Yang dapat jatah ke Mesir banyak sekali, kakak-kakak kelas saya dapat jatah. Jadi ketika mereka pulang, itulah yang dalam pikiran saya, ketika guru di kelas saya, wali kelas saya kelas 1 SMP, namanya Hajah Cik Tanti Taufik LC, masih hidup. Dia bercerita tentang, kata dia, saya dulu di Iskandaria, Alexandria, kalau sudah musim bunga, mekar bunga itu cantik di pinggir-pinggir jalan. Saya waktu itu seolah-olah saya sudah sampai ke Alexandria itu. Makanya ketika 98 saya sampai ke Mesir, mana Alexandria itu saya cantik. Oh, memang cantik kotanya, 200 kilo dari Kairo. Tepi laut Mediterania, jembatannya, muntazahnya, pantainya, tempat jalan-jalannya. Jadi kita sebelum ke sana sudah berimajinasi duluan karena mendapatkan cerita. Itulah pentingnya orang-orang sekitar kita. Dari mana imajinasi itu datang? Dari bacaan, dari bisikan orang. Begitu juga kalau yang di sekeliling kita orang-orang jahat, dia juga akan memberikan imajinasi. Nanti kalau kau berhasil jual narkoba ini 1 kilo dapat kau 1 miliar, nanti kau punya, ya begitu. Jadi itulah pentingnya seorang ayah, seorang ibu berimajinasi.
memberikan imajinasi, memberikan cerita, sehingga orang yang mendengar cerita itu membayangkan atau menciptakan gambaran, ide, konsep. Saya setiap subuh Senin, subuh Selasa membacakan tafsir Jalalain ke santri. Kebetulan tadi subuh Selasa saya bacakan tafsir Jalalain. Saya tuliskan, kalian masuk ke sini SMP, tamat ini nanti aliyah, tamat aliyah tahun 2027 kalian tamat, kalian nanti S1, kalian ikut tes ke Mesir, kalian ikut tes ke sini, habis itu kalian S2, habis itu kalian S3, habis itu kalian punya rumah Quran, kalian punya pondok tahfiz, Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, 1000 Az-Zahra di dunia ini. Saya ingin mereka punya cita-cita, saya ingin mereka punya imajinasi tentang masa depan. Jadi dia tidak hanya berpikir habis hafal Quran selesai, tidak sampai di situ. Saya menulis di laptop saya dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sudah ada saya tulis itu. 2015, 2016, 2017. Di kamar saya waktu di Maroko, waktu di Mesir di kamar saya gunting itu gambar pintu gerbang Maroko, saya tempel. Ini kepala saya tidur, di bagian kaki saya, pokoknya saya mau tidur, saya melihat gerbang Maroko. Nanti aku mesti ke Maroko. Dari mana datang imajinasi itu? Karena kakak kelas saya sedang di Maroko, aku mesti ikut dia. Nah, jadi selalu punya imajinasi. Salahkah berimajinasi itu? Enggak. Nabi SAW 3 yang akan kalian rebut. Kalian akan menguasai Yaman, kalian akan menguasai Syam, kalian akan menguasai Rom. Imajinasi. Tentu Nabi imajinasinya tidak, karena dia Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga adalah visualisasi. Poin yang ke-10. Apa itu visualisasi? Mengungkapkan gagasan, imajinasi yang masih abstrak tadi diungkapkan dalam bentuk gagasan, gambar, tulisan. Diungkapkan dia dalam bentuk alam nyata. Adakah itu? Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24. Poin yang ke-11. Contohnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan. Kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Seperti pokok kayu yang kokoh. Asluha thabitun. Akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Pohon yang besar, akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Kita punya tauhid. Bagi sebagian orang tauhid itu apa sih tauhid? Tauhid itu benda apa? Ayam, terbayang ayam. Gajah, terbayang gajah. Gajah besar, ayam kecil. Tapi ketika tauhid, apa tauhid? Visualisasinya apa? Tauhid itu kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang besar. Siapa yang pernah pergi mengambil madu, kayu tualang, 5 orang kami memeluknya, baru nyambung tangan kan. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuk rantingnya ke langit. Itulah tauhid. Nah, bagaimana mengungkapkan itu?
memvisualisasikannya. 12. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada buku judulnya Al-Amthal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak. Terus gimana mengungkapkan, memvisualisasikan banyak itu gimana? Lihat surat Al-Baqarah 261. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Berawal dari kata-kata, berubah menjadi pemikiran, wujud di alam nyata. Sebenarnya gambar zaman sekarang mudah. Orang berpikir tentang membangun sebuah Islamic Center, maka dia tinggal yang pandai buat 3D. Ini bangunan Islamic Centernya, di sekelilingnya ada ruko, di situ ada klinik kesehatan, klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan yang Islami. Di situ ada kantor-kantor, kantor MUI, kantor NU, kantor Muhammadiyah, kantor Perti, kantor Persis, kantor Matlaul Anwar. Di situ ada lapangan basket, lapangan sepak bola, futsal, supaya orang main futsal setengah jam sebelum azan maghrib stop, sholat dulu. Lalu kemudian di situ ada tempat convention hall pernikahan, supaya acara walimahnya IO-nya itu Islami, jangan lagi musik pakaian jahiliyah. Di situ ada UMKM, sehingga orang-orang yang tidak punya toko dia bisa letakkan barang, keripik, kerupuk, peyek, bumbu pecal, madu, semua kerajinan, sehingga muncullah satu masjid paripurna. Nah, memvisualisasikannya di alam nyata, ya beberapa pakar menggambar, maka dipresentasikanlah ini kepada gubernur, wali kota, bupati. Bapak akan meninggalkan apa nanti kalau sudah selesai jabatan ini? 5 tahun ini mau buat apa? Oh, ternyata kami bisa buat ini ya, Islamic Center. Iya, langkah pertamanya bebaskan tanahnya dulu. Setelah tanah dibebaskan, apakah akadnya wakaf atau dibeli Pemda atau masyarakat menghibahkan? Setelah itu baru bangunan. Terus nanti kalau bangunan selesai, yang ngajar siapa? Kirim anak-anaknya. Anak-anak sekarang yang berprestasi hafal Quran, kirim ke Mesir, kirim ke Yaman, ke Ahqaf. 4 tahun pulang. Mereka yang akan ini. Buat kampusnya di kota strategis. Kenapa? Supaya pagi orang jam 7 datang pick up, meletakkan anaknya, masuk kantor, suami kerja, istri kerja, sore jam 5 ambil anak, bawa pulang. Sampai rumah capek, tidur. Siang full belajar. Sehingga pendidikannya dapat, ekonominya dapat, kekuasaannya dapat. 5 tahun ke depan mau kampanye udah ada bahan, nggak bohong-bohong lagi, nggak cerita jalan belobang, nggak nyerang-nyerang orang, cerita bagaimana prestasi. Ini sebagai satu sampel contoh real di alam nyata.